Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari yang kemarin. Sebenarnya itu harusnya kalian nonton video ini dulu sih sebelum ngisi sampai benar-benar selesai di pengisian KIP kuliah kalian. Soalnya ini benar-benar info yang harus kalian tahu sebelum memilih di bagian seleksi untuk pilihan PTN dan juga PTS yang kalian minati. Karena apa? Infonya sangat penting, kalian harus tonton sampai selesai biar kalian nggak mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Jadi harus tonton sampai selesai ya. Stay tune. Oke, sebelum lanjut ke hal yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar seleksi mandiri jalur KIP kuliah, aku mau ngasih informasi aja nih. Kenapa channel ini selalu ngasih tahu informasi tentang seleksi mandiri sih? Kenapa nggak seleksi yang lain? Soalnya untuk saat ini yang memungkinkan untuk pendaftaran jalur KIP kuliah adalah seleksi mandiri yang masih masuk ke dalam tanggalnya. Jadi belum lewat tanggal. Oleh karena itu aku mau ngasih informasi dan kupas tuntas soal seleksi mandiri jalur KIP kuliah kepada teman-teman semuanya, dan semoga video ini membantu sih. Oke, langsung aja. Jadi, hal wajib apa yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar seleksi mandiri jalur KIP kuliah? Yang pertama adalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Terkait dengan itu adalah siapa? Jadi kalian harus mencari informasi terlebih dahulu, universitas mana aja sih yang mengadakan PMB jalur KIP kuliah, apakah universitas yang kalian minati masuk ke dalamnya, seperti itu kan. Nah, juga biar kalian itu mendapat kemudahan untuk mendaftar, jadi kalian harus tahu dulu universitas yang kalian minati ini masuk ke dalam universitas yang mengadakan PMB jalur KIP kuliah enggak, gitu, supaya kalian tuh benar-benar enggak ketinggalan informasi dan kalian terhubung dengan universitasnya itu. Soalnya mengapa? Biasanya setiap universitas itu ketentuannya dalam pendaftaran jalur KIP kuliah ini berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalian tuh harus benar-benar hati-hati dan selalu update, dan mau nggak mau harus terus menggali informasi mengenai PMB jalur KIP kuliah ini di universitas yang tentu aja kalian minati ya. Dan setidaknya kalian itu harus memiliki kontak person dari setiap maksudnya kontak person dari panitia PMB-nya sendiri, biar kalian tuh nggak ketinggalan info. Atau kalian bergabung di grup yang biasanya di setiap universitas itu ada sih yang kayak calon mahasiswa baru jalur KIP kuliah. Nah, di situ meng-share informasi-informasi terkait ketentuan pendaftaran, jadwal pendaftaran, dan juga seleksi lanjutan kayak gitu. Oke, yang kedua adalah apa aja. Nah, setelah kalian tahu bahwa universitas kalian itu mengadakan PMB jalur KIP kuliah, kalian harus benar-benar teliti apa aja sih berkas yang harus disiapkan, terus juga ketentuannya bagaimana sih cara mengirimkannya, itu benar-benar kalian harus ketahui, teman-teman. Soalnya biasanya itu deadline-nya itu berdekatan, biar kalian nggak keteteran, kalian harus siapkan jauh-jauh hari dan benar-benar memperhatikan jadwal. Jangan sampai kalian tuh ketinggalan. Karena kalau emang kalian tuh bener-bener ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu kalian harus bersedia meluangkan waktu dan juga bersedia untuk tetap standby untuk mengikuti setiap rangkaian atau jadwal yang ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah duit atau lakukan. Setelah kalian mengetahui universitas kalian masuk ke dalam jajaran universitas yang mengadakan PMB jalur KIP kuliah, kalian udah mengetahui apa aja sih yang harus disiapkan, kalian harus lakukan persiapan itu sebaik-baik mungkin, kumpulkan berkasnya apa aja, dan juga lakukan ketentuannya apa aja. Jadi jangan sampai menunggu nanti ya, teman-teman. Soalnya setiap ada hal yang kalian tunda-tunda pasti diakhiri dengan penyesalan. Jadi kalau kalian udah yakin, lakukan kayak gitu. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan yang udah diberikan gitu loh. Kayak kita tuh pengen kuliah, jadi harus bener-bener bertekad keras untuk kuliah apapun yang terjadi, meskipun ekonomi sulit lah, keadaan keuangan tidak memungkinkan. Nah, ini adalah salah satu solusi yang harus kalian bener-bener manfaatkan sebaik mungkin gitu loh, KIP kuliah ini. Oke, yang kedua, pastikan kamu sudah memiliki akun KIP kuliah. Jadi untuk kemarin itu di video aku yang sebelumnya ada di deskripsi linknya, jadi kalian bisa nonton.
Di situ itu untuk pendaftaran akun masih dibuka ya teman-teman, soalnya dari 8 Februari sampai dengan 31 Oktober. Jadi bagi kalian yang belum memiliki akun, silahkan kalian buat akunnya dulu, dan bagi yang sudah memiliki akun, silahkan segera selesaikan atau lengkapi kayak gitu. Untuk cara melengkapinya gimana? Tonton video aku yang sebelumnya. Jadi setelah kalian punya akun dan mengisi dengan lengkap, jangan lupa kalian isi bagian seleksi mandiri dengan pilihan PTN atau PTS yang kalian minati tadi. Nah, ini masih berhubungan dengan hal yang pertama yang wajib kamu ketahui yang pertama itu. Jadi, sebelum kamu mengisi bagian seleksi, kamu tuh harus sudah tahu dulu apakah universitas aku tuh mengadakan jalur KIP kuliah apa enggak kayak gitu. Soalnya barangkali nanti kalian itu nyesel gitu milih universitas lain, ternyata yang kita minati juga mengadakan jalur KIP kuliah kayak gitu. Dan setelah itu kalian boleh cetak kartu peserta dan juga formulirnya. Nah, setelah pengisian itu selesai, langkah kalian tidak berhenti di situ aja, masih ada lanjutannya dan kalian harus tonton sampai selesai. Oke, yang terakhir adalah sesuai ketentuan dan juga jadwal universitas masing-masing tentunya. Nanti setelah kalian print out dan siapkan berkas-berkas, maksudnya itu print out dari KIP kuliah kalian loh yang tadi udah diselesaikan. Nah, itu ada bagian penyerahan berkas. Biasanya sih melalui email atau pos gitu, tergantung ketentuan dari universitas masing-masing. Nah, setelah penyerahan berkas ini, kalian jangan merasa puas langsung, oh berarti sudah selesai, berkas aku sudah dikirimkan dan tinggal menunggu keputusan diterima atau enggak. Enggak, teman-teman. Enggak semudah itu, Ferguson. Jadi biasanya setelah pengiriman berkas itu tuh ada seleksi, dan dulu tuh pas pengalaman aku adanya tuh seleksi wawancara sama seleksi keagamaan. Jadi harus benar-benar siapin mental untuk ditanya apa aja, tapi pastinya sih ditanyanya terkait dengan pendidikan sih, nggak jauh dari situ kok, tenang aja, nggak ditanya macam-macam kok. Jadi habis seleksi wawancara, kalau kamu dinyatakan sesuai dengan kriteria mahasiswa di kampus tersebut, maka kamu dinyatakan diterima atau lolos untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut kayak gitu. Dan setelah dinyatakan diterima, kamu akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Nah, dari situ untuk pendaftaran KIP kuliah masih belum berakhir, masih berlanjut. Berbeda dengan pendaftaran reguler yang tanpa KIP kuliah, itu biasanya setelah dinyatakan diterima tinggal daftar ulang terus kuliah deh. Nah, kalau untuk jalur KIP kuliah ini beda lagi teman-teman. Jadi setelah itu akan ada yang namanya pengiriman surat rekomendasi dari kampus ke LLDI-KTI atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi kayak gitu. Jadi setelah kita dinyatakan diterima karena kita melalui jalur KIP kuliah atau beasiswa itu, jadi dari pihak kampus akan membuat surat rekomendasi bahwa kita itu termasuk ke dalam salah satu mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa KIP kuliah kayak gitu. Nah, setelah itu kita kembali menunggu untuk waktu yang lumayan lama sih, biasanya 3 bulan atau 2 bulanan. Tapi pas pengalaman aku tuh kurang lebih 3 bulanan baru ada pengumuman resmi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bahwa aku tuh termasuk ke dalam mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah kayak gitu. Jadi setelah rekomendasi itu dikirimkan, barulah nanti di LLD IKTI itu divalidasi dan benar-benar dicek apakah ini datanya benar, kita tuh layak mendapatkan beasiswa atau enggak. Nah, setelah dinyatakan layak, barulah kita tuh resmi mendapatkan manfaat dari KIP kuliah itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku cuma mau mengingatkan tetap semangat untuk mencapai masa depan yang gemilang, dan juga ingat kalimat ini, gak ada yang gak mungkin saat kita memiliki tekad yang kuat dan juga usaha yang keras. So, manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai kalian menyia-nyiakannya. Itu aja dari aku, terima kasih. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.